Ya enggak. Kalian sekarang udah pada bisa bicara kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia? Anda yang nggak bisa bahasa Indonesia? Pasti sudah bisa. Yang kedua, jangan ini dulu. Jadi bahasa itu hanya 4. Kalian belajar bicara, kalian belajar menulis. Yang ini output, yang ini input. Betul tidak? Apakah orang yang tuli bisa bicara dari kecil? Tidak bisa, karena dia tidak punya referensi. Apakah yang tidak pernah membaca bisa menulis? Yang tidak bisa membaca bisa menulis? Nggak mungkin. Kecuali seorang Nabi, Nabi Muhammad. Beliau pun tidak menulis, beliau hanya mengucapkan kata-kata kepada para sahabat. Jadi kalau kalian ingin bicara yang baik, ingin menulis yang baik, kalian harus jadi pembaca yang baik dan pendengar yang baik. Apapun yang kalian dengar, itu yang keluar. Ya. Patahnya apa? Sebuah teko tidak mengeluarkan air yang bukan isinya. Tekonya isinya air teh, yang keluar warna apa air teh? Ya, warna coklat, warna orange gitu ya. Isinya hitam keluar, isinya bening keluar. Jadi kalian harus hati-hati menjaga input, hati-hati membaca, hati-hati lihat medsos, hati-hati hati-hati apa? Scrolling TikTok. Ya enggak? Karena apapun yang kalian konsumsi itu yang kalian keluarkan. Betul tidak? Nggak mungkin kalian tidak mengkonsumsi apa-apa tiba-tiba keluar dari diri kalian. Nggak mungkin. Kenapa? Ya, enggak. Apa yang kalian makan itu yang kalian keluarkan, betul tidak? Coba kalian aja periksa kalau tiap pagi kalau pas ke kamar mandi. Kan pasti yang kalian makan, nggak mungkin nggak yang kalian makan. Jadi kalian harus mulai membaca yang baik dan mendengar hal yang baik. Setuju? Nah, Bella akan membimbing kalian membaca banyak buku di SMA ini. Karena tanpa membaca kalian tidak bisa apa-apa. Kalian akan membaca dan membaca dan membaca dan membaca. Kita tidak akan belajar, kita hanya membaca aja.
Setuju? Oke. Kalau setuju berarti kelas kita udah selesai. Kan udah setuju. Tambahannya tadi yang terakhir, yang kelima, ini tambahan aja. Grammar tuh 2M apa 1M? 2. Grammar. Kalian akan belajar grammar tata bahasa Indonesia 1 semester kelas 11. Full. Semuanya. Di Al-Kausar kelas 11 semester kedua materinya udah selesai. Begitu kalian K12, kalian hanya siap-siap ujian. Ada yang mau terus kuliah? Siapa yang mau kuliah? Yang depan kepada mau kuliah. Kalian tahu soal sekarang di TKA dan UTBK seperti apa? Hanya bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Sedikit bahasa Inggris dan sedikit matematika. Kalau kalian lemah membaca, mau kalian bimbel sama hal apapun, kalian nggak akan bisa. Karena soal TKA dan UTBK itu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris ya, kecuali matematika. Jawabannya ada di dalam soal, di dalam teks. Jadi kalau kalian tidak cepat membaca, speed reading, tidak bisa memahami teks, kekurangan kosakata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kalian tidak bisa menjawab. Jadi tugas kalian sekarang adalah membaca dan membaca dan membaca. Setuju? Baiklah kalau begitu kita akan membaca. Sudah Bu, tugas saya selesai. Terima kasih. Sekarang diganti oleh wali kelas kalian, Bu Ella, silakan ke depan. Hah? Boleh. Oke, tadi kan Pak Zai sudah menjelaskan ya tentang membaca gitu ya. Sebenarnya bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua. Ada nanti bahasa Indonesia secara reguler dan ada literasi. Mungkin nah tadi pelajaran membaca yang di mention sama Pak Zai itu ada masuk di kelas ini. Jadi nanti ada hari Senin dan hari Selasa kita akan bertemu. Senin kita akan belajar ini, Selasa kita akan belajar tentang apa ya, tentang puisi, tentang menulis surat, kemudian drama. Kita akan belajar tentang pembabakan sejarah sastra Indonesia, ya. Tapi mungkin titik yang saya tekankan karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Zai ya. Di sini. Jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan pertama. Tadi kan kalian di sesi Bu Eka sudah belajar ya bagaimana dampak secara psikologis dan perkembangan otak lah ya ketika misalnya kita terlalu ini dengan gawai gitu. Nah, jadi nanti kita akan nah salah satu terapinya itu sebenarnya adalah membaca. Oke, jadi nanti di kelas kita, di kelas literasi kita akan membaca. Ada yang belum pernah menyentuh buku sama sekali dalam hidupnya? Namatkan satu buku lah. Ahmad. Satu buku bacaan belum pernah ya? Belum pernah menamatkan satu buku bacaan, novel atau
Oke. Yang belum? Ini berarti sudah ya ini ya. Oke. Nah, jadi nanti di kelas ini kalian akan diberikan tantangan ya untuk membaca satu buku 1 bulan. 1 buku 1 bulan. Tapi nanti proses pemilihannya akan tetap dikurasi oleh kami, tim Bahasa Indonesia. Jadi mungkin kalau misalnya buku-buku yang Wattpad itu haram di kelas kami. Jadi mungkin pembaca awal misalnya masih membaca Terelia itu masih kami maklumkan. Tapi nanti kalau misalnya semester 2 kalian sudah harus level up, sudah harus naik level membaca bukunya. Nah, jadi kalau misalnya soalnya dulu ada yang angkatan berapa ya? Gen 2 sepertinya ya. Gen 2 itu dia baca buku Wattpad oke lah karena dia belum pernah bersentuhan, tapi mas semester 2 itu tidak boleh lagi. Sayang otak kalian diisi oleh tadi kan ini ya soal input ya. Bacaan juga harus benar. Nah, 1 buku 1 bulan. Kemudian kita ada namanya dialog literasi Alka. Jadi ini berisi bedah buku. Kalian yang akan menjadi narasumbernya dan nanti menjadi moderatornya. Biasanya kita bisa lakukan di kelas, bisa di gazebo, tapi sekarang gazebo sedang tidak ada. Mungkin nanti kita lihat saja di mana. Terus ini kita sudah melakukan bedah buku yang ke berapa ya? Sudah ke 80-an, kayaknya menyentuh bedah buku yang ke 90. Jadi nanti kalau misalnya udah ke 100 kita akan party, kita akan merayakan. Nah, kemudian biasanya nanti selama 1 bulan menuju proses membaca itu kita akan banyak membaca buku di luar. Biasanya nih kita mau membangun daya fokus ya dan rentang baca kalian. Jadi biasanya sih kita akan 30 menit silent reading, membaca senyap. Baru nanti kemudian beragam ya, beragam kegiatan, bisa berdiskusi. Kemudian biasanya saya akan ngajak anak-anak ke sana, ke kebun kangkung. Kalian pernah ke kebun kangkung? Sekolah. Oh ya, di sini. Ya, jadi nanti biasanya saya akan ngajak anak-anak, kita akan melatih fokus. Jadi bahkan kalau misalnya baca itu kita biarkan, oke ini HP ada di samping kalian. Kita ingin menguji seberapa kuat kalian terhadap distraksi, notifikasi dan lain, aktifkan saja HP kalian. Untuk mengetahui nanti nih saya baca buku ini selama 30 menit ini berapa tahannya. Ada yang udah terkapar dan memang sengaja saya tidak dibangunkan ya untuk mengetahui saya itu ada di mana level membacanya. Dan soal membaca itu bukan hanya ini adalah the learning journey, workbook refleksi MPLS atau kalian baca tes dengan lancar, bukan itu. Karena membaca itu nanti kalian akan melibatkan soal comprehension, pemahaman kalian, karena ada yang kita kasih satu teks gitu ya. Coba, siapa nih? Lupa namanya, kenalan. Eka misalnya. Eka ini coba kamu baca satu teks, kemudian ceritakan kepada kami ini bukunya tentang apa, tesnya tentang apa. Bukan Eka lah, orang lain lah misalnya. Aku nggak tahu Bu, ini tentang apa. Gitu nggak sih? Kadang-kadang baca teks tapi pas ditanya ini apa, nggak ngerti Bu. Ya nggak? Pernah nggak? Atau semuanya ngerti kok, bisa kok. Ada yang pernah mengalami seperti itu, membaca buku kemudian ditanya ini tentang apa? Ah, nggak tahu. Saya bertanya. Oke. Nah, jadi itu yang nanti kita kita ingin bentuk ya pemahaman kalian terhadap teks yang dibaca. Gitu ya. Jadi tidak hanya kalian mengerti, tetapi ketika misalnya kalian bersentuhan dengan sastra, itu bagaimana caranya kalian masuk ya, kalian bisa menyaksikan bagaimana jatuh bangunnya kehidupan seorang manusia dalam sebuah cerita gitu. Nah itu yang nanti jadi nggak berjarak juga ya, bagaimana misalnya kamu posisikan Fadil, kamu buku terakhir yang kamu baca apa? Satu tokohnya siapa? Siapa? Ishigami. Nah, misalnya bagaimana seorang Fadil bisa menempatkan dirinya gitu ya di posisi tokoh gitu. Nah, kita akan belajar itu. Jadi misalnya membaca teks tuh nggak hanya ya udah satu teks doang,
selesai gitu kan, tetapi bagaimana kamu bisa merasakan duka orang lain, bagaimana kamu bisa merasakan sukanya orang lain gitu, tanpa kamu harus mengalami. Atau mungkin misalnya pembaca, siapa sih suka Terelie? Oh, oke. Kamu apa? Kamu menjadi orang lain, kamu apa? Kamu suka apa? Wow, sudah welcome. Ya ya, terima kasih atas kejujurannya. Buku terakhirnya apa? Pas 4 SD itu. SMP kamu ngapain, Mas? Kalau 4 SD-nya nggak baca? Baru. Ah, oke. Filosofi teras. Oh ya, psikologi. Oke. Mhm. Psychology of Money. Oke. Oke. Nanti kita tunggu bedah buku ya. Nanti kamu karena kemana ada juga yang membaca Psychology of Money itu tetapi dia tidak selesai dan ini apa namanya nggak tahu itu ngomongin apa. Tapi ada yang Gen 2 ngomongin yang itu. Tapi saya mungkin nanti melihat dari sisi siapa namamu? Sibi. Ya, gitu ya. Satunya bedah buku, kemudian terus nanti kita akan mengajak kalian ke pasar. Kita akan ngajak kalian ke pasar Palasari atau ke pasar Kordon. Kan biasanya kan kalian banyak ke mall ya. Nah, Dan ke kantor pos. Kantor pos dan akan berkirim surat dengan perangkonya. Jadi nanti kalian akan mengalihwanakan karya-karya sastra klasik ke dalam sebuah drama. Kemudian menulis surat itu, jadi nanti kalian akan kami minta untuk datang ke kantor pos, kalian mengirim surat dan kirim ke kami. Dan nanti juga kalian akan mengirim surat ke toko-toko besar, kayak kemarin tuh ada satu siswa, dia menulisnya baik. Jadi nanti kalian akan menerima blind letter, dan nanti kalian akan ngambil-ngambil, kalian akan mendapatkan surat dari siapa. Misalnya kemarin dapat surat dari Anies Baswedan, dan dia buat surat balasannya, dan dia kirimkan Anies Baswedan, dan Anies Baswedan memberikan feedback, contohnya. Tapi nanti kita lihat, kita akan berkirim pada siapa. Nah, kalian akan belajar pidato, terus berdebat. Apalagi nih, saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa HP. Terus, oke. Dan nanti kita akan ada satu gabungan kelas dengan kelas 11. Di semester 2 ya, Pak Zaya, insya Allah. Nanti kita akan ada guru tamu biasanya. Insya Allah. Berdoalah semoga ada uangnya untuk bisa mengundang orang. Lalu nanti ini, ketika kalian membuat ini ya, kalian bedah buku ini, juga kita akan belajar menulis resensi. Tadi kenapa saya bilang soal ini ya, ke pasar Kordon dan segala macamnya. Nanti kita akan ada satu bab namanya menulis catatan perjalanan. Kemarin kalau kelas kalian ditugaskan ada yang ke makam pahlawan, ada yang ke makam pemakaman umum, ada yang ke pasar Kordon, Palasari yang tradisional dan yang buku, terus ada yang ke Braga. Jadi untuk untuk mengcapture ya apa yang dilihat oleh mata, yang ditangkap oleh telinga. Kemudian nanti mereka akan menuliskan. Itu berkelompok tetapi tulisannya sendiri-sendiri. Untuk melihat mungkin berbeda cara pandang saya ketika melihat Braga dengan cara Raisya melihat Braga mungkin bisa berbeda. Gitu ya. Tetapi kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah tulisan ketika tidak kita mulai dari sini. Ya, membaca. Jadi bukan anak alka kalau nggak baca. Ya. Karena nih kalau misalnya nih kalian melihat ya, kami guru bahasa Indonesia ya, dengan kakak kelas kalian itu bertemu di luar itu tuh pembicaranya adalah lagi baca buku apa sekarang, lagi di beberapa, bahkan dengan alumni lagi baca buku apa. Karena ada yang update tuh saya lagi baca buku ini, saya lagi baca buku itu. Jadi bagaimana kemudian kita membawa habit literasi ini sampai di luar kelas, di tempat-tempat tongkrongan kalian, di kafe atau di gazebo atau you name it, di mana lah. Gitu. Nanti kelas 11 karena akan naik level bacanya, sudah mungkin kalau kelas 10 kan
karena kita tidak tahu ya, ini kalian ada di mana level membacanya dan habit membacanya gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita akan berkenalan bahwa membaca itu adalah sebuah aktivitas yang menyenangkan, ya. Jadi nggak, aduh gila nih gue ngantuk banget dah. Jadi, nah ini kita akan berkenalan lah ya. Mungkin ada yang belum berkenalan sama sekali ya, kita kenalannya pelan-pelan aja. Oke. Jadi jangan pernah bangga kalau kalian tidak pernah membaca. Jangan pernah bangga. Karena ada yang saya nggak baca Bu dan dia sangat bangga mengatakan itu. Come on. Oke. Jadi kita ya kita mulai pelan-pelan lah. Oke, Tio. Ya. Cukup jempol aja, jangan kedipan mata. Ya. Sip. Hah? Oh ya. Oh ya kenal satu-satu. Ini di absen nggak? Berdasarkan absen aja. Adam Muhammad Yasir. Oke. Ahmad Fajar. Bambang Ahmad Susetio. Oke. Oke. Cesa Zarah Ardianti. Oke. Faizan Adlan Hazim. Faizan dari mana? Dari mana? Nah. Kompleks sini. Oh, kompleks mana nih? Antamurni, Bahagia, oh Antabaru. Tetangga. Iya, dia harus ke sini. Oke. Freya Fauzia. Oke. Hafiz Albanahirai. Dari mana, Fiz? Wih, jauh. Sama berapa? SMP berapa? Bogor. Di sini tengahnya di mana? Sama Ahmad ya? Oke, Hagia Sofia. Ini bacanya Haya mungkin ya. Erdogan ya. Oke, Imbang Abdul Hakim Wanen. Oke. Jenar Anjani Putri. Oke. Muhammad Aji Nugroho. Aji. Muhammad Eka Purwantara. Muhammad Fawas Ihsan. Fawas. Muhammad Karim Ilyasin Tanuwijaya. Belum hadir ya. Muhammad Sabit Saklif Surasantika. Wow. Sabit Sakib Surasantika. Ini belibet-belibetnya. Nadifa Nurfahma Prabasari. Natasha Salsabila. Dari mana? Oh, Dago. Bolak-balik. Wow. Nizma Rizkinia Aulia. Kenapa? Oh, salah ya. Gimana Nizma Rizkian yang benar? Oh, Rizkiani. Oke, nanti dibilang Rizkiani Aulia. Nur Fadilah Ibrahim. Nurul Hidayati. Dari mana? Oke. Omar Syafiq Abkhori. Dari mana? Tasik. Oh, jauh. Di mana tinggalnya di sini? Oh, sama ya. Radian Azmi Arasya. Rasya ya. Reza Atria Rahman. Dari mana? Alamat rumah. Oke. Rozan Arsyad. Dari mana? Di mana ya mikir ya? Cilinyi. Oh, di mana tuh? Cilinyi. Di mana? Oh, pertanyaan lanjutan. SMP-nya di mana? SMP-nya di mana? Di SMP juara di Panjaitan. Ya. Tadi Rozan ya.
Sang Hawa Imani El Husna. CB Al Fatih Makarim. N-nya apa? Oh, Nasution. Syafira. Zaina Hafizah Nur Rahimah. Oke. Zidni Karimah. Ini saya bahas. Penjelasannya enggak, oh sampai. Oh, satu SMP. Kenal? Ya iyalah. Tanya macam apa ya? Feni Septiani. Dari mana? Bojongkoneng. Di mana itu, Pak? Di Ciputra. Oh, ini Alfu ya? Ya. Indriawati. Oke, sama juga ya dari Alfu. Sekian, ada pertanyaan nggak? Tentang kami mungkin? Saya dari Lombok. Oh ya, silakan Pak Zai. Saya nama Saki, di sebelah saya Nurlan Puji Jagat. Saya penulis, Nurlan juga penulis, dan kita semua akan Gitu, sedikit kali. Jadi Pak Zai juga adalah seorang penerjemah, bukunya banyak. Jadi kalau misalnya mau baca-baca buku, tapi bukunya berat-berat, filsafat dan lain-lain, banyak buku yang terjemahkan. Ya, gitu. Nanti kita kenalan lebih jauh lagi di sesi yang lain. Ya. Jangan bosan membaca, jangan takut membaca, kalian akan mulai membaca. Nanti tiba-tiba kalian bisa menulis yang baik. Dan tiba-tiba kalian nulis kuliah. Ya, saya jamin. Kalau kalian jadi pembaca yang baik, kalian akan menjadi. Satu lagi, bahasa Inggris. Siapa yang bahasa Inggrisnya lemah? Boleh muncul, nggak apa-apa. Yang bahasa Inggrisnya lemah? Menurut kalian masuk kalau TBK ada listening nggak? Hah? Masuk UTBK ada listening nggak? Nggak mungkin kan? Ada speaking nggak? Nggak mungkin kan? Belum lah, kita belum sampai ke situ. Kalian hanya akan membaca dan memahami bacaan. Kalau kalian selama 3 tahun di SMA ini, kalian baca satu artikel sehari, apapun, yang hobi bola kalian cari ESPN misalkan, yang hobi alam kalian baca Nat Geo bahasa Inggris, yang hobi berita baca New York Times, baca pakai HP, semua punya HP. Baca satu artikel sehari, ngerti tidak ngerti kalian baca, ngerti tidak ngerti kalian baca. 3 bulan tiap hari, tiba-tiba kalian ngerti. Saya enggak. Menurut kalian TKI, para pembantu dari Indonesia yang pergi ke Arab, kira-kira bisa bahasa Arab dalam waktu berapa lama? 3 bulan. Karena dipaksa mendengar dan membaca tiap hari dalam bahasa Arab, tiba-tiba bisa bahasa Arab. Sekolah enggak? Kalian waktu kecil sekolah enggak bisa ngomong? Emang kalian umur 2 tahun sekolah? Ya enggak? Bahasa itu karena biasa. Buat yang lemah bahasa Inggrisnya, kalian bebas. Kalau saya pagi, dulu saya nggak punya duit, nggak bisa kursus bahasa Inggris. Saya buka komputer, saya baca berita satu artikel sehari. Demikian saya ulang-ulang.
tahu dapat 300 artikel lah, ada bolong-bolongnya lah. Ya enggak? Dulu mah susah internet juga. Sekarang pakai HP, kalian nggak ngerti bisa tinggal select, klik kanan, translate, itu enggak? Saya jamin 3 bulan vocabulary kalian nambah ratusan. Asal tiap hari rutin. Jadi begitu kelas 3 SMA, 3 tahun dari sekarang, kalian nggak akan kesulitan, nggak akan kepayahan ngadapin TKA dan TBK. Karena bahasa Inggris kalian sudah fluent reading-nya. Yang kalian butuhkan itu reading dulu. Reading kalian baik, vocabulary kalian cukup, kalian akan paham soal jenis apapun. Jadi kalian hanya butuh disiplin, kebiasaan, pembicaraan yang baik, mengurangi yang tidak perlu. Yang main gamenya 3 jam sehari. Yang main game 3 jam sehari. Mungkin lebih 3 jam, Pak. Saya tidak melarang kalian main game. Kalian tukar. Kalau sehari 3 jam, kurangi 2 jam, yang sejamnya kalian baca. Apapun, bisa pakai HP. Jangan scrolling tapi ya, baca artikel. Gitu, itu tips dari saya. Jadi kita akan bertemu 3 tahun di sini. Dan urusan kita hanya buku bahasa bicara, buku bahasa bicara seperti itu. Kalau kalian bisa bikin puisi, kalian akan pentas. Kalian bisa nyanyi, kalian akan pentas. Kalian bisa drama, kalian akan pentas. Kita buatkan produknya. Terima kasih. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbanyak. Kamu belajarnya udah banyak.